Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Seorang muslim tentunya di sini yang dimaksud adalah apabila dia sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas rasa sakit tersebut. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja serta pemirsa TV Roja dimanapun saat ini Anda berada, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kesediaan antum semuanya di kesempatan pagi hari ini untuk bersama kami, dan mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini akan kami hadirkan kajian serta bimbingan ilmiah bersama Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizallahu Ta'ala. Kami hadirkan secara langsung dari studio mini di kediaman beliau di Maros untuk melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Dan menurut informasi yang kami peroleh di kesempatan pagi hari ini, beliau akan menyampaikan dari pembahasan penyimpangan sekte Jahmiyah. Kita akan simak kurang lebih satu jam ke depan. Dan kami ingatkan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti, silahkan Anda bisa menghubungi nomor kami via telepon maupun mengirimkan melalui pesan singkat WhatsApp di 021 823 6543. Kami ulangi kembali 021 823 6543. Selanjutnya kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkuran ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dengan baik sampai akhir zaman nanti. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian rutin kita setiap Rabu pekan pertama dan kedua, yaitu pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah. Dan pembahasan kita sudah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wa'alam anna ahlal ilmi lam yazalu yarudduna qaulal jahmiyah. Dan ketahuilah, dan kata ini selalu beliau ulang ya setiap memulai pembahasan-pembahasan yang baru. Dan ini adalah kebiasaan para ulama, wa'alam, pelajarilah ya. Bahkan dalam Al-Qur'an, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ya di sini kita harus benar-benar memperhatikan. Ketahuilah bahwasanya para ulama, para ahli ilmu lam yazalu yarudduna qaulal jahmiyah.
Sejak dahulu mereka terus membantah, ya. Sejak munculnya ya penyimpangan Jahmiyah, kesesatan sekte ini, mereka sudah mulai membantah untuk menjaga kemurnian Islam. Mereka terus membantah kesesatan-kesesatan kelompok Jahmiyah dan membongkar ya syubhat-syubhat mereka. Hatta kana fi khilafati Bani al-Abbas takallamat ar-Ruwaybidatu fi amri al-'ammah. Sampai ya kata beliau di zaman Bani al-Abbas, dan tentunya ya tidak dari awal khilafah Abbasiyah, karena ya dimulai dari zaman Khulafa ar-Rasyidin, zaman khilafah Umayyah, kemudian di awal-awal khilafah Abbasiyah, para ulama ya mereka didukung oleh para penguasa. Meskipun sudah mulai muncul kelompok-kelompok sesat, tapi para ulama benar-benar digandeng oleh para penguasa, dilindungi oleh para penguasa, dan dibela oleh para penguasa. Sampai pada zaman khilafah Abbasiyah, yaitu di pertengahan, di zaman Khalifah Al-Ma'mun, kemudian setelahnya Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq. Maka kata beliau, penulis kitab ini rahimahullah, yang hidup hampir ya dekat dengan zaman tersebut, takallamat Ruwaybidatu fi amril 'ammah. Mulailah orang-orang yang pandir, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu, berbicara tentang perkara-perkara yang besar, perkara yang terkait dengan maslahat umat. Wa ta'anu ala athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ya orang-orang bodoh tadi yang tidak belajar dari majelis-majelis para ulama, dari tangan-tangan para ulama, mereka berbicara tentang agama, berbicara tentang akidah, dan mereka menikam athar-athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikam hadis-hadis Rasulullah sallallahu. Wa akhadhu bil qiyas wal ra'yi wa kaffaru man khalafahu. Mereka menggunakan ya logika mereka yang batil, dan mereka mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'alam anna ahlal ilmi lam yazalu yarudduna qaulal Jahmiyah. Ketahuilah bahwasanya sejak dahulu dan sampai hari ini terus para ulama kita, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada mereka, mereka terus membantah syubhat-syubhat Jahmiyah. Dan tentunya ya Jahmiyah ini adalah pengikut Jaham bin Safwan yang menebarkan pemikiran yang menyimpang. Dan banyak sekali ya pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang disebarkan oleh kelompok Jahmiyah ini. Di antara yang paling populer adalah mereka menolak bahwasanya Allah itu berbicara. Sehingga mereka tidak ingin mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, karena Allah tidak berbicara. Ya. Bahkan kelompok Jahmiyah ini bukan hanya menolak sifat kalam, menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak mensifati Allah kecuali al-wujudul mutlak, bahwasanya itu Allah secara mutlak, tidak ada nama dan tidak ada sifat-sifatnya. Dan mereka juga punya penyimpangan-penyimpangan yang lain. Ya, di antaranya mereka adalah Murji'ah dalam bab iman. Mereka mengatakan bahwasanya iman itu cukup seorang mengetahui tentang adanya Allah Azza wa Jalla, maka itu sudah cukup. Tidak perlu dia beramal, tidak perlu dia meninggalkan maksiat, ya, selama dia mengetahui bahwasanya Allah itu ada, maka itu sudah cukup ya baginya untuk selamat dari neraka. Dan penisbatan Jahmiyah ini adalah nisbat kepada ya orang yang menyebarkan pemikiran Jahmiyah, yaitu Jaham bin Safwan. Meskipun ya sebenarnya Jaham bin Safwan ini mengambil pemikiran ini dari Ja'ad bin Dirham. Yang mana Ja'ad bin Dirham ini mengambil dari Talut, ya. Talut adalah seorang Yahudi, dan Talut mengambil dari Labid bin A'sam,
alladzi sahara an-nabiy sallam, yang mensihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali pemikiran-pemikiran Jahmiyah yang berbahaya, ya. Mereka mengingkari kekalnya surga dan neraka, mereka mengingkari sirat, ya, titian menuju surga yang diletakkan di atas jahanam. Mereka mengingkari mizan, ya, timbangan amalan. Dan Al-Jahmiyah adalah akhtarul firqah, sekte yang paling berbahaya, ya, dalam perkara akidah. Dan sejak dahulu para ulama menuliskan buku-buku tentang penyimpangan-penyimpangan mereka, bantahan-bantahan tentang syubhat-syubhat mereka. Di antaranya kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Juga kitab yang ditulis oleh yaitu berjudul Raddu Utsman bin Sa'd Ad-Darimi ala Bishr al-Mirrisi, ya. Kemudian juga kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Taimiyah, Bayanu Talbisil Jahmiyah. Kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, Ijtima' Juyush al-Islamiyah ala Ghazil Mu'attilati wal Jahmiyah. Banyak, ya, buku-buku yang ditulis oleh para ulama kita yang menyebutkan tentang penyimpangan-penyimpangan sekte Jahmiyah yang sangat berbahaya, karena sampai hari ini syubhat-syubhat itu masih disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Hatta kana fi khilafati Bani al-Abbas, ya. Beliau menyebutkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau para ulama senantiasa membantah penyimpangan-penyimpangan Jahmiyah sejak dahulu sampai hari ini. Tapi ya di zaman Bani al-Abbas, khususnya di zaman Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Khalifah Al-Mu'tasim, Khalifah Al-Wathiq, maka 3 khalifah ini, ya, benar-benar mereka justru sebaliknya. Mereka mendukung kelompok Jahmiyah. Mereka membela, mereka mendekatkan, ya, tokoh-tokoh Jahmiyah, ya, dengan mereka, dengan para penguasa, dan bahkan menangkapi, ya, menyiksa, memenjarakan, bahkan membunuh ulama-ulama yang menentang Jahmiyah, ya, yang tidak ingin mengikuti pemikiran-pemikiran Jahmiyah. Mereka ditangkap, mereka disiksa, sebagian mereka sampai dibunuh. Maka tentu, ya, kondisi kaum muslimin ketika itu berada dalam kekacauan. Dan akidah, ya, semakin samar, akidah yang benar. Maka takallamatir ruwaibidah, berbicaralah orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yang mereka, ya, tidak pantas untuk berbicara tentang masalah agama. Dan ini diantara tanda-tanda kiamat, yaitu antatakallama ruwaibidah ar-rajulut tafih yatahaddatsu fi amril ammah. Perkara besar, perkara yang berkaitan dengan, ya, masalah besar, masalah umat, ini dibicarakan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Padahal masalah-masalah besar ini dikembalikan kepada para ulama. Allah Ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Apabila datang kepada mereka perkara yang berkaitan dengan rasa aman, rasa takut, mereka langsung menyebarkannya, langsung men-share, ya, di media sosial, berbicara, ya, seenaknya. Walau radduhu ila rasul, seandainya mereka kembalikan kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, kepada ahlinya, ya, orang-orang yang pantas berbicara dalam perkara-perkara tersebut, la alimahul ladina yastanbitunahu minhum, maka tentu, ya, ahli ilmu akan berbicara sesuai dengan kapasitas mereka. Maka perkara-perkara besar, perkara-perkara yang berkaitan dengan, ya, masalah umat secara umum, ini dikembalikan kepada para ulama, ya. Tidak setiap orang berbicara sehingga menambah kekacauan, karena man tahkallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Barang siapa yang berbicara perkara yang bukan kekhususan dia, keahlian dia, maka dia akan mendatangkan sesuatu yang aneh. Padahal, ya, dalam perkara dunia saja orang-orang akan selektif dalam memanggil atau mendengar siapa yang berbicara. Tapi begitu masuk perkara agama, maka semua orang berani untuk berbicara. Inilah yang menjadikan, ya,
kekacauan dalam agama ini karena setiap orang berani berbicara tentang perkara agama padahal mereka tidak pernah menuntut ilmu langsung kepada para ulama. Mereka belajar sendiri dan mereka kacau dalam pemahamannya. Wa ta'anu ala athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka orang-orang Jahmiyah dan pengikut-pengikut mereka, orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran mereka, mereka menikam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan sampai saat ini, ya, mereka mengatakan bahwasanya jika itu hadis ahad, ya, tidak diriwayatkan secara mutawatir, maka tidak diterima dalam perkara akidah. Sehingga mereka membantah semua, ya, perkara-perkara gaib yang tidak mutawatir menurut mereka. Mereka membantah azab kubur, ya. Mereka membantah adanya mizan, timbangan, adanya titian, sirat, dan banyak perkara-perkara agama yang mereka bantah, ya, mereka tolak, ya, disebabkan karena mereka mengatakan, ya, perkara-perkara ini tertera dalam hadis-hadis ahad, bukan hadis yang mutawatir. Dan mereka menggunakan akal mereka dalam perkara-perkara gaib tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa akhadhu bil qiyasi war ra'yi wa kaffaru man khalafahum. Mereka menggunakan qiyas yang batil. Dalam perkara akidah, ini perkara tauqifiyah, ya. Qiyas digunakan dalam perkara ijtihadiyah, perkara fiqhiyah. Tapi dalam masalah akidah maka yang digunakan adalah Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Jadi tidak digunakan qiyas dalam masalah akidah. Karena akidah adalah at-talaqqi, mengambil langsung dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan kesepakatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian beliau mengatakan, فَدَخَلَ فِي قَوْلِهِمْ الْجَاهِلْ وَالْمُغَفَّلْ وَالَّذِي لَا عِلْمَ لَهُ. Ya, sehingga banyak orang-orang jahil, orang-orang yang mughaffal, orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak punya ilmu, mereka terpengaruh dengan syubhat-syubhat Jahmiyah. Mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Jahmiyah yang memang didukung oleh penguasa saat itu. Bahkan dipaksa, ya, rakyat untuk mengikuti tokoh-tokoh Jahmiyah dan pemikiran-pemikiran mereka. Hatta kafaru min haitsu la ya'lamun. Sampai mereka, banyak di antara mereka terjatuh dalam kekufuran dan mereka tidak sadar. Karena mereka mengikuti tanpa ilmu, tanpa dalil. Fahalakatil ummatu min wujuh wa kafarat min wujuh. Sehingga banyak, ya, dari umat yang mereka binasa, tersesat, celaka, bahkan keluar dari Islam. Wa tazandaqat min wujuh. Mereka terjatuh kepada zandaqah, kekufuran, ya. Dan mereka tidak menyadarinya. Wa dhallat min wujuh, sesat dari berbagai sisi. Wa tafarraqat wa btada'at min wujuh, muncul, ya, Qadariyah, muncul Jahmiyah, muncul Murji'ah, muncul Jabariyah, ya. Semakin tersebar, ya, pemikiran-pemikiran sesat di zaman tersebut karena didukung oleh penguasa, bahkan difasilitasi, bahkan dipenjara, bahkan ditangkap orang-orang yang menyelisihi tokoh-tokoh Jahmiyah tersebut. Illa man thabata ala qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amrihi wa amri ashabi. Tentu, ya, akan tetap ada sekelompok dari umat ini yang akan kokoh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih tersisa, ya, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah meskipun dipenjara, meskipun disiksa, meskipun diancam untuk dibunuh. Di antaranya yang sangat populer adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang tetap kokoh, tetap tegar meskipun disiksa, meskipun dipenjara. Beliau tetap teguh untuk tidak mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Walam yatakhatta ahadan minhum, dan tidak melampaui apa yang diyakini oleh para sahabat, apa yang diriwayatkan dari para sahabat. Mereka tidak melampaui apa yang mereka sampaikan. Walam yujawiz amrahum, tidak mendahului para sahabat dalam perkara-perkara akidah, perkara-perkara agama. Wasi'ahuma wasi'ahum, mereka mengikuti apa yang mereka dapati dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yarghab an tariqatihim wa madhhabihim,
Mereka tidak benci ya dari madhab para sahabat, dari jalan yang dilalui oleh para sahabat. Wa alima annahum kanu 'alal islamis sahih. Mereka yakin bahwasanya para sahabat berada di atas agama yang lurus, agama yang benar. Nabi SAW telah merekomendasi para sahabatnya dengan mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku, mengikuti petunjukku, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka. Dan juga ketika Nabi SAW menyampaikan tentang perpecahan umat, maka ditanya Nabi SAW siapa yang selamat. Ya, satu kelompok yang selamat, beliau mengatakan ma ana alaihi al-yawma ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabat. Wal imanus sahih faqalladahum dinahu wastarah. Orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk para sahabat. Wa alima anna ad-dina innama huwa at-taqlid wa at-taqlid li ashabi Muhammad sallallahu. Karena yang benar adalah agama ini adalah agama yang dijalani oleh para sahabat. Agama yang diyakini oleh para sahabat dan diajarkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ya kelompok Jahmiyah ini kuat ya, didukung oleh para penguasa di zaman Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, Khalifah Al-Wathiq, maka manusia pun ya berbicara tentang agama tanpa ilmu. Mereka tersesat dalam banyak perkara. Dan Jahmiyah adalah kelompok yang mengkafirkan orang-orang yang menyelisih mereka. Dan hampir semua kelompok sesat, ya sekte sesat, baik Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah, sama. Mereka semua mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi pendapat mereka. Mereka sangat mudah, ya bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang yang tidak setuju dengan pendapat mereka. Maka ya karena kesesatan ini tersebar begitu luas, ya, banyak orang-orang yang terpengaruh, banyak orang-orang yang terjatuh dalam perkara-perkara besar yang dapat mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ya, ketika mereka menolak tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, menolak tentang adanya surga dan neraka saat ini, karena mereka mengatakan bahwasanya surga dan neraka belum ada. Seandainya ada, untuk apa? Ya perkara yang sia-sia. Padahal sangat jelas dalam Al-Quran bahwasanya surga itu sudah uiddat lil muttaqin, sudah ada, sudah disiapkan dan terus ditambah ya kebaikannya, keindahannya. Begitu pula neraka sudah siap, uiddat lil kafirin. Ya sudah disiapkan untuk orang-orang kafir. Ya, mereka orang-orang Jahmiyah dan yang mengikuti mereka mengatakan bahwa surga dan neraka belum ada saat ini. Juga mereka ya dalam perkara takdir, mereka Jabariyah, mereka mengatakan bahwasanya manusia itu tidak punya kehendak, tidak punya pilihan. Mereka itu digerakkan seperti digerakkannya bulu yang diterbangkan oleh angin, ya, atau seperti daun yang jatuh dari pohon. Mereka tidak punya iradah, kehendak, pilihan sama sekali. Sehingga ya mereka keluar dari agama Islam disebabkan banyaknya kesesatan-kesesatan yang mereka yakini. Wa tazandaqat min wujuh wa dallat min wujuh wa tafarraqat wa btada'at min wujuh. Sehingga ya manusia tersesat dalam banyak perkara. Mereka juga terjatuh dalam perpecahan dan membuat bid'ah-bid'ah yang baru yang sangat banyak. Illa man thabata ala qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amrihi wa amri ashabihi wa lam yatakhatta ahada minhum. Tapi terus ya pasti ada orang-orang yang selamat ya, karena Allah akan menjaga agama ini. Allah sudah menjamin bahwasanya agama ini akan terus ada orang-orang yang menjaganya. La tazalu ta'ifah min ummati dhahirina al-haq la yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan terus ada kelompok dari umat ini yang tidak membahayakan mereka, man khalafahum, yang menyelisihi mereka, yang meninggalkan mereka, yang tidak menolong mereka sampai menjelang hari kiamat. Yaitu orang-orang yang terus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Alkitab was sunnah,
dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang telah dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang selamat. Tidak mungkin kita menjadi as-sabiqun al-awwalun karena masa mereka setelah berlalu. Juga menjadi ansar karena kita hidup ya setelah zaman mereka. Tapi walladzina tabauhum bi ihsan, kita bisa sampai hari kiamat semua bisa masuk dalam kelompok yang ketiga ini, walladzina tabauhum bi ihsan. Jadi kelompok as-sabiqun al-awwalun, maka kita sudah tidak bisa mencapai mereka lagi. Wal ansar juga sudah tidak bisa kita dapati. Tapi kelompok yang ketiga, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, semua bisa mengikutinya. Semua bisa masuk dalam kelompok walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti para sahabat, mengikuti al-muhajirin, mengikuti al-ansar dalam cara mereka beragama, cara mereka berakidah, cara mereka bermuamalah. Sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan kepada kita semua. Fa innahu may ya'ish minkum, siapapun yang akan panjang umurnya di antara kalian, fa sayara ikhtilafan katsira, pasti akan menemui perpecahan yang sangat banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perpecahan umat ini, akan terjadi perselisihan sangat banyak, beliau langsung berikan solusi ya dalam hadis tersebut, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum muhdatsatil umur. Solusi kata Nabi SAW, ketika kalian mendapati perselisihan yang sangat banyak, perpecahan, ya, pertentangan di antara kaum muslimin, maka solusinya kalian harus kembali kepada sunnahku. Karena kalau kalian kembali kepada sunnahku, maka kalian akan bersatu. Karena sunnah Nabi SAW hanya satu. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikuti apa yang telah dijalani oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kata Nabi SAW, gigit ya, sunnah mereka dengan gigi geraham. Dan wa iyyakum muhdatsatil umur, berhati-hatilah, jauhi perkara-perkara baru dalam agama. Karena setiap manusia membuat perkara baru berbeda dengan kelompok yang tidak membuatnya. Masing-masing membuat perkara baru dalam akidah, dalam ibadah, sehingga mereka menjadi kelompok yang berbanyak, ya, berpecah-pecah, bersekte-sekte. Karena mereka tidak kembali kepada sunnah Nabi SAW. Kalau mereka kembali, mereka akan menjadi umat yang satu, umat yang kuat. Maka tidak ada pilihan, ya, kalau kita ingin selamat, jika kita ingin tidak terjerumus dalam kesesatan firqah-firqah yang menyimpang, maka hanya satu solusinya, yaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wahdini min ba'di. Mengikuti sunnah Nabi, sunnah para khulafa'ir rasyidin dengan mempelajari sunnah tersebut. Dan Allah sudah menjamin untuk menjaga agama ini. Maka hadis-hadis Nabi SAW ada di hadapan kita, ya, hadis-hadis Sahih Bukhari, Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lainnya ada di hadapan kita, ya, tinggal apakah kita ingin mengikutinya atau menjauhinya. Beliau juga mengatakan, man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmi, ya, siapa yang mengatakan lafadzku, ya, ucapanku dengan Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah jahmi, tanda seorang jahmiyah. Wa man sakata falam yakul makhluk au ghairu makhluk fahuwa jahmi, atau sebaliknya dia diam mengatakan makhluk atau bukan makhluk, dia juga jahmi. Wa hakadha qala Ahmad bin Hanbal, demikianlah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala Rasulullah SAW, innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa iyyakum muhdatsatil umur fa innaha dhalalah wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Ini yang tadi kita sampaikan. Adapun perkataan lafdzi bil Quran makhluk, ketika di zaman Imam Ahmad, ya, sangat tersebar perkara ini, maka ini diucapkan. Tapi di zaman, ya, tidak ada masalah ini, maka tidak perlu untuk diangkat-angkat. Karena ya ketika orang-orang Jahmiyah kesulitan untuk memaksa orang mengatakan Al-Quran makhluk, maka mereka membuat syubhat-syubhat dengan mengatakan lafzi bil Quran makhluk, ya.
Kalau yang dimaksud adalah suara kita, ya, maka tentunya suara kita adalah makhluk. Tapi Al-Quran yang kita ucapkan bukan makhluk, dia adalah kalamullah azza wa jalla. Jadi para ulama kita mengatakan, ya perkara ini tidak perlu diangkat-angkat, yang penting kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla. Baik ditulis di mushaf-mushaf atau diucapkan dengan lisan atau didengarkan, maka Al-Quran kalamullah azza wa jalla. Minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Dari Allah muncul pertama kali Al-Quran yang disampaikan kepada Jibril. Jibril memperdengarkannya kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW menyampaikan kepada kita tanpa ditambah dan dikurangi satu huruf pun. Allah tidak menciptakan lauhul mahfud kemudian meletakkannya di lauhul mahfud atau menciptakan lauhul Al-Quran pada Jibril atau pada Nabi Muhammad SAW, tidak. Tapi Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla yang Allah sampaikan kepada Jibril, dan Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi kita SAW, dan Al-Quran akan diangkat di akhir zaman. Al-Quran adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada ucapan yang sama dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Maka Al-Jahmiyah, mereka lah orang-orang yang mengingkari, ya, bahwasanya Al-Quran, Allah itu berbicara. Maka ya di zaman Amir Gubernur Khalid Al-Qasri, ya, beliau pernah memenggal, ya, Ja'ad bin Dirham yang mengatakan bahwasanya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya dan tidak berbicara dengan Musa, ya, berbicara dengan Nabi Musa. Mereka mengingkari bahwasanya Allah berbicara sebagaimana mereka mengingkari, ya, sifat-sifat Allah yang lain. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita meyakini bahwasanya Allah punya nama-nama, punya sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kelompok Jahmiyah mengatakan Allah itu, ya, tidak berbicara, tidak punya irada, tidak punya pendengaran, tidak punya penglihatan. Allah itu tidak berada di atas, tidak di bawah, tidak di dalam alam, juga tidak di luar alam. Ini yang dikatakan oleh kelompok Jahmiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah berada di atas arsy, beristiwa sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, Allah melihat, Allah berbicara, Allah turun. Allah, ya, punya sifat-sifat yang sangat banyak. Allah punya mata, Allah punya telinga, Allah punya tangan, Allah punya kaki, ya, Allah punya wajah. Dan semua sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah punya zat yang berbeda dengan zat makhluk, maka Allah punya sifat yang berbeda dengan sifat makhluk. Dan sifat-sifat tersebut ketika disandarkan kepada Allah, maka sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Sebagaimana ketika sifat-sifat tersebut disandarkan kepada makhluk, maka sesuai dengan kelemahan dan kekurangannya. Dan Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah menyampaikan Allah punya tangan. Allah mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dan hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang lain menyebutkan tentang, ya, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ya, dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih, tentunya tidak boleh kita bantah, ya. Kita tetapkan dan kita mengatakan bahwasanya makna dari sifat-sifat tersebut kita ketahui. Tapi kaifiyahnya maka kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak mengetahui bagaimana bentuk tangan Allah, bagaimana bentuk wajah Allah, bagaimana bentuk mata Allah, bagaimana bentuk kaki Allah, bagaimana turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia, bagaimana bentuk datangnya nanti Allah Azza wa Jalla. Perkara ini tidak boleh kita pertanyakan. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah Azza wa Jalla, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu perkara yang kita ketahui artinya, ya, dalam bahasa Arab artinya al-ulu wal irtifa', berada di atas. Wa al-kaifu majhul. Tapi bagaimana, ya, istiwanya Allah itu adalah perkara yang majhul. Allah tidak mengabarkan, Nabi SAW juga tidak mengabarkan, para sahabat tidak pernah bertanya tentang bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla. Karena ketika Nabi SAW diangkat ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, disampaikan kepadanya
kewajiban salat 5 waktu, beliau ditanya, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau sempat melihat Allah Azza wa Jalla? Beliau mengatakan, nurun anna arah. Hanya cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya. Ketika kita tidak mengetahui bagaimana zat Allah Azza wa Jalla, maka tidak mungkin kita mengetahui bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala mengatakan, wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak meliputi ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Kita hanya menetapkan apa yang Allah ceritakan kepada kita tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Adapun selanjutnya tentang bagaimana bentuk sifat-sifat tersebut, maka Allah tidak mengabarkan kepada kita, Nabi SAW juga tidak menyampaikan, dan kita tidak diperintahkan untuk bertanya. Bahkan itu perkara yang dilarang, yaitu memikirkan bagaimana sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini perkara yang tidak mungkin akal kita sampai ke sana. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, wa'lam annahu innama ja'a halakul jahmiyah annahum fakkaru fir rabb. Beliau mengatakan dan menyampaikan kepada kita semua penyebabnya tersesatnya kelompok Jahmiyah ini, penyebab utamanya annahum fakkaru fir rabb. Disebabkan mereka berusaha memahami tentang zat Allah Azza wa Jalla, tentang sifat Allah Azza wa Jalla menggunakan akal mereka. Mereka bertanya, 5, kenapa Allah demikian? Kenapa Allah menciptakan ini? Kenapa Allah melakukan ini? Dan wakaif, mereka bertanya bagaimana bagaimana turunnya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana wajahnya Allah. Mereka bertanya tentang perkara yang bukan urusan mereka, bukan kewajiban mereka. Tidak pernah Nabi menyuruh mereka untuk melakukan hal tersebut. Allah tidak perintahkan untuk melakukan hal tersebut. Wa tarakul athar. Sudah mereka menggunakan akal, mereka pun meninggalkan athar. Mereka meninggalkan hadis-hadis Nabi SAW. Mereka meninggalkan ayat-ayat Al-Quran. Wada'u al-qiyas. Mereka menggunakan akal mereka untuk memahami tentang Allah Azza wa Jalla. Wa qasud dina ala ra'yihim. Mereka yang berusaha memahami agama dengan akal saja, tanpa dibimbing oleh wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Faja'u bil kufri iyanan la yakhfa. Sehingga mereka pun terjatuh kepada kekufuran yang tidak tersembunyi. Fakafaru wa kaffarul khalqa. Akhirnya mereka terjatuh kepada kekufuran dan mereka mengkafirkan selain mereka yang tidak mengikuti cara mereka berfikir, cara mereka beragama. Wattarrahum al-amru ila anqalibit ta'til. Akhirnya mereka, karena mereka ingin mengkiaskan Allah dengan makhluk, mereka pun terjatuh kepada ta'til, yaitu mengingkari semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena tidak mungkin seorang bisa sampai akalnya untuk memahami tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kita hanya mengimani, menetapkan, mengisbatkan apa yang Allah terangkan kepada kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Adapun bagaimana bentuknya, bagaimana Allah bisa turun, apakah Allah turun sehingga langit kedua, ketiga menutupinya, bagaimana Allah turun padahal sepertiga malam di setiap negara itu berbeda, dan perkara-perkara lain yang sulit untuk masuk ke dalam akal kita, maka kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Karena Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Ketika berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada yang tidak mampu dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika sebagian sahabat mendengar tentang ayat bahwasanya orang-orang kafir nanti pada hari kiamat yuhsyaruna ala wujuhihim. Mereka digiring pada hari kiamat dan berjalan, kepala mereka di bawah dan kaki mereka di atas. Sebagian mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka berjalan, kepala mereka di bawah dan kaki mereka di atas? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah zat yang mampu membuat mereka berjalan dengan kakinya di dunia tidak mampu untuk membuat mereka bisa berjalan dengan kepalanya? Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu menjadikan semua berbicara. Kulit bisa berbicara, tangan bisa berbicara, kaki bisa berbicara, batu-batu bisa berbicara. Maka tidak ada yang tidak mampu dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kullu syai'in alaihi yasir. Segala sesuatu bagi Allah itu sangat mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah jika ingin melakukan sesuatu hanya mengucapkan kaf dan nun saja, maka terjadilah apa yang Allah inginkan. Orang-orang Jahmiyah, mereka mengingkari
sifat-sifat Allah Azza wa Jalla karena mereka mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Jika mereka mengkiaskan Allah dengan makhluknya, mereka mengatakan kalau kita tetapkan sifat-sifat ini berarti kita samakan Allah dengan makhluknya, maka mereka pun mengingkari. Ya. Padahal setiap apa yang disampaikan oleh Allah tentang nama-nama atau sifat-sifatnya, maka itu sesuai dengan kebesaran, keagungan, dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Meskipun namanya sama, tapi tentu hakikatnya tidak mungkin sama. Sebagaimana antara makhluk dengan makhluk, ya, semut punya kaki, ya, gajah pun punya kaki. Tapi kaki gajah dan kaki semut sangat berbeda. Jika perbedaan antara makhluk, sesama makhluk saja jauh berbeda, apalagi antara Allah dengan makhluknya. Tentu ya, perbedaannya sangat jauh. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, wa qala ba'dul ulama minhum Imam Ahmad bin Hanbal, al-Jahmi kafir laisa min ahli qiblah. Dan para ulama kita sejak dahulu menghukumi sekte Jahmi ini adalah kelompok yang telah keluar dari Islam. Bahkan tidak masuk dalam 73 golongan. Karena 73 golongan tersebut adalah kata Nabi sallallahu wasataftariqu ummati, akan terpecah umatku. Umat di sini adalah umat ijabah yang sudah masuk Islam. Adapun Jahmiyah ya karena mereka mengingkari semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mengingkari takdir, ya mereka mengatakan manusia itu majbur, digerakkan, ya tidak punya kehendak sama sekali. Dalam perkara iman mereka Murji'ah. Mereka mengatakan cukup mengetahui, yaitu sudah dikatakan seorang beriman dan bisa selamat ya di akhirat nanti. Dan mengingkari banyak perkara-perkara gaib, ya azab kubur, mengingkari mizan, sirat, ya perkara-perkara yang terkait dengan hari akhir. Dan mereka juga mengatakan surga neraka tidak kekal, sehingga mereka ya dihukumi kafir oleh para ulama sejak dahulu. Halalud dam la yarithu wa la yuras, ya, tidak berhak untuk diwarisi dan mewarisi ya keluarganya yang muslim, li'annahu qalla jum'ata wala jama'a wala idain wala sadaqah. Karena bagi orang-orang Jahmiyah ini tidak perlu salat Jumat, tidak perlu salat jamaah, tidak perlu salat Id, tidak perlu berzakat. Cukup salah mengatakan dia mengetahui tentang Allah, maka dia sudah beriman. Dan mereka juga mengatakan man lam yakul al-Qur'an makhluk fahuwa kafir. Mereka mengkafirkan orang yang tidak mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Sehingga wajar, yang sangat wajar seorang yang meyakini perkara-perkara ini, ya, perkara-perkara kufur ini dihukumi keluar dari Islam karena sangat bertentangan dengan agama Islam. Wastahallus sayfa ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka atau hampir semua kelompok menyimpang ya dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, mereka menghalalkan ya perang, memerangi kaum muslimin. Wa khalafu man kana qablahum, mereka menyelisihi para sahabat sebelum mereka. Wamtahanun nasa bi syai'in lam yatakallam fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahadun min ashabihi. Dan mereka menguji manusia dengan perkara yang tidak pernah ya dilakukan oleh dan diucapkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan mereka ingin mengosongkan masjid-masjid dan tempat-tempat ibadah dari orang-orang yang beribadah di dalamnya. Mereka ingin memaksa manusia untuk mengikuti pendapat mereka. Ya, seperti yang terjadi di zaman Imam Ahmad. Mereka memaksa Imam Ahmad dan ulama di zaman itu untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Dan juga karena di antara mazhab mereka adalah iman itu sekedar mengetahui, ya, mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla, meskipun tidak beramal sama sekali, meskipun tidak mengucapkan dengan lisannya, meskipun tidak meyakini dengan hatinya, maka tidak butuh ya kepada masjid, tidak butuh terhadap tempat ibadah karena tidak wajib sholat. Ini sangat berbahaya tentunya, merusak Islam dari dalam karena memang sumbernya dari orang-orang Yahudi, dari Labid al-Asam, dari Talut, ya kemudian sampai kepada Ja'ad bin Dirham, kemudian kepada Jaham bin Safwan. Kemudian beliau mengatakan wa auhanul Islam. Mereka membuat Islam ini menjadi sangat lemah ya, karena akidahnya rusak, ibadahnya rusak, akhlaknya rusak. Ya, tidak ada yang halal dan haram, ya semuanya boleh. Wa atalul jihad. Mereka tidak peduli dengan jihad fi sabilillah.
Karena orang-orang kafir pun akan selamat ya selama dia mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla. Fir'aun pun mengetahui tentang Allah, iblis juga mengetahui tentang Allah, maka semua akan selamat. Karena mazhab mereka adalah murji'ah. Ya sekedar mengetahui saja ini sudah dikatakan beriman dan akan selamat dari neraka. Wa amilu fil furqati wa khalaful athar. Mereka memecah belah umat ini, menyelisihi athar-athar Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari para sahabat, takallamu bil mansukh wa ihtaju bil mutasyabih, fashakkaku an-nasa fi adyanihim. Mereka berbicara dengan perkara-perkara yang sudah mansukh, sudah tidak berlaku lagi, karena ada perkara-perkara yang dahulu ya ada dalam Al-Qur'an kemudian dihapus. Perkara-perkara yang dahulu dibolehkan kemudian juga dihapus, ya seperti tentang yang pernah kita bahas tentang mut'ah. Nabi SAW pernah membolehkan nikah mut'ah, kemudian menghapus kebolehan tersebut. Dan membuat manusia ragu-ragu dalam perkara agamanya. Waqtasamu fi rabbihim. Mereka berdebat dalam perkara tentang Allah Azza wa Jalla. Padahal seharusnya dalam masalah asma wa sifat kita kembalikan hanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tertera dalam Al-Quran kita tetapkan, dan apa yang dinafikan dalam Al-Quran kita nafikan, apa yang tidak ditetapkan, tidak dinafikan, maka kita pun tidak menetapkan dan tidak menafikan. Mereka mengatakan, laisa hunaka adzabu qabr. Al-Jahmiyah dan mengikuti mereka dari Mu'tazilah, atau siapapun yang meyakini perkara ini adalah ini punya keyakinan yang sesat, yaitu mengatakan bahwasanya tidak ada azab kubur. Padahal dalam Al-Quran ya jelas Allah Ta'ala mengatakan an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun pagi dan sore hari. Wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyadal 'adzab, dan pada hari kiamat masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ke azab yang pedih. An-nar yu'raduna 'alaiha, ini adalah azab ya di alam barzakh, di azab kubur yang mereka ditampakkan kepada mereka neraka siang dan malam, dan pada hari kiamat mereka akan dimasukkan ke azab yang lebih pedih lagi. Wala haud, orang-orang Jahmiyah dan yang mengikuti dari Mu'tazilah dan selainnya, mereka mengatakan bahwa tidak ada telaga nanti pada hari kiamat. Karena ini perkara-perkara yang tertera dalam hadis-hadis ahad, sehingga mereka mengatakan dalam perkara akidah maka hadis ahad ini tidak diterima. Wala syafa'ah. Mereka juga mengingkari adanya syafaat, adanya orang yang masuk neraka kemudian dikeluarkan dari neraka. Atau ya orang-orang yang diampuni dosanya dari pelaku dosa besar. Wal janna wan nar lam yukhlaqa, ya di antara keyakinan kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti kesesatan mereka, mengatakan bahwasanya neraka dan surga itu belum diciptakan. Wa ankaru katsiran mimma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang mereka ingkari, mereka tolak, karena mereka mengatakan ini tidak sesuai dengan akal, tidak masuk akal. Mereka mengatakan bahwasanya yang tidak masuk akal maka kita tolak, ya, kita takwil. Fastahalla man istahalla takfirahum wa dima'ahum min hadzal wajh. Ya, maka orang-orang yang demikian maka tentunya dia telah keluar dari Islam, li'annahu man radda ayatan min kitabillah. Ya, para ulama mengkafirkan mereka, orang-orang yang meyakini keyakinan-keyakinan ya kufriyah ini, mereka dikafirkan oleh para ulama karena mereka menolak ayat Al-Qur'an. Dan barang siapa menolak satu ayat Al-Qur'an maka dia telah menolak seluruh isi Al-Qur'an. Wa man radda haditsan an Rasulillah, siapa menolak satu hadis yang sahih jelas dari Nabi SAW, maka sama saja dia telah menolak semua hadis-hadis Nabi SAW. Wa huwa kafirun billahil azim, karena orang yang jelas-jelas membantah ya ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW yang maknanya jelas, kemudian dia tolak, maka dia telah keluar dari Islam. Ya. Kita harus meyakini bahwasanya semua isi Al-Quran, semua apa yang disampaikan Nabi SAW adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW semua wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
apa yang dibawa oleh Nabi SAW maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Man yuti'ir rasula faqad ata'allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia telah mentaati Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Ini perkara-perkara yang sangat jelas, yaitu kita harus mengikuti semua yang sahih dari Nabi SAW. Dan tidak boleh satupun, ya, jika ayat itu jika hadis itu sahih, maka tidak ada pilihan kecuali kita mengambil dan tunduk kepada hukum yang ada dalam ayat dan hadis tersebut. Kemudian terus beliau menceritakan tentang ya kelompok Jahmiyah ini yang dekat dengan zaman beliau, fadamat lahumul muddah, ya. Maka kelompok Jahmiyah ini panjang, ya, kekuasaannya, mulai dari zaman Khalifah Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq, ya, sampai akhirnya ya wa wajadu minas sultani ma'unatan ala dzalik, yang membuat mereka semakin kuat, semakin tersebar, semakin parah, ya, merusak agama kaum muslimin karena mereka mendapati bantuan, dukungan, sokongan dari para penguasa di zaman tersebut. Wada'us sayfa was-sauta 'ala man duna dzalik. Orang yang menyelisihi, yang tidak ikut dengan kesesatan dan pemikiran Jahmiyah di zaman tersebut dicambuk, dipenjara. Fadarasa ilmus sunnati wal jama'ati wa hanuhuma. Akhirnya sunnah pun semakin sempit, ya, semakin tertutup, semakin tidak populer di tengah masyarakat. Wasarata maktumataini li idharil bid'ah wal kalam fiha. Sunnah, ya, ahlu sunnah wal jamaah semakin sedikit, semakin lemah, semakin tertutup karena yang lebih populer, lebih tersebar adalah bid'ah dan pembicaraan-pembicaraan tentang bid'ah. Walikathratihim, karena banyaknya orang yang mengikuti kelompok tersebut, pemikiran tersebut. Wattakhadul majalis wa adharu ra'yahum, ya, semua majelis-majelis, ya, majelis ilmu yang dibahas di situ adalah pemikiran-pemikiran Jahmiyah. Yang disebarkan, yang diajarkan adalah kitab-kitab Jahmiyah. Wada'u fihil kutub, ya, bahkan yang dicetak, yang disebarkan kepada kaum muslimin adalah buku-buku yang menyesatkan. Wa atma'un nas wa talaba lahumur ri'asa, orang yang mengikuti keyakinan mereka akan diberi jabatan, akan diberi dunia, ya, diberi harta, sehingga manusia terfitnah. Fakanat fitnatan azimah lam yanju minha illa man asamallah. Hampir tidak ada yang bisa selamat kecuali siapa yang dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Fa adna ma kana yusibu ar-rajul min mujalasa ayyashukka fi dinihi. Yang paling minimal seorang kemudian ragu-ragu terhadap agamanya, ragu terhadap Al-Qur'an, ragu terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, au yutabi'ahum au yara ra'yahum 'alal haqq, sehingga ya mereka mengikuti kelompok sesat tersebut atau melihat bahwasanya kebenaran itu ada pada mereka. Wala yadri annahu 'alal haqq au 'alal batil. Ya, sehingga dia bingung. Banyak manusia bingung, ya. Para ulama di penjara, tidak boleh berbicara, tidak boleh berceramah, tidak boleh menyampaikan ilmu. Buku-buku yang membantah kesesatan Jahmiyah dibakar, ya, disembunyi. Dan yang berbicara adalah para ahli bid'ah. Buku-buku yang disebar adalah buku-buku yang menyebarkan kesesatan. Fasara syakkan fahalakal khalqu hatta kana ayyamu Ja'far alladhi yuqalu lahu al-mutawakkil. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membiarkan seterusnya, ya, demikian, sehingga Allah memunculkan, ya, Khalifah Al-Mutawakkil, yang mana dia sendiri adalah putra dari Al-Wathiq, Ja'far bin Al-Wathiq. Tapi Allah Subhanahu wa taala membela agama ini melalui tangan beliau. Fa'atfa Allahu bihil bid'ah. Allah padamkan, ya, api bid'ah di zaman beliau. Wa adhara bihil haqq. Beliau nampakkan kebenaran. Wa adhara bihi ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian beliau mengangkat ulama-ulama ahlus sunnah, mendekatkan ulama ahlus sunnah kepada dirinya. Wa talat alsinatuhum ma'aqillatihim makathrati ahli bidah ila yaumina hadza. Ya, kemudian beliau, ya, menangkapi dan memenjarakan tokoh-tokoh ahli bid'ah, dan alhamdulillah setelah itu ahlus sunnah kembali menjadi kuat di zaman beliau, meskipun ya setelahnya terus, ya, ahlus sunnah
ya berhadapan dengan ahlul bid'ah, dan ini akan terus terjadi sampai hari kiamat. Karena pertentangan antara kebatilan dan kesesatan ini akan terus terjadi, tidak akan berhenti sampai hari kiamat, dan ulama akan terus berkurang, ya, ilmu akan terus berkurang, dan kejahilan akan semakin tersebar. Ya, maka semakin dekat hari kiamat, maka ilmu ini akan semakin berkurang dan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, dan hari kiamat akan terjadi ketika tidak ada lagi manusia menyebut tentang Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang mengetahui tentang salat, tentang zakat, tentang puasa. Dan ketika tidak ada lagi yang menyebut tentang Allah, maka disitulah terjadi hari kiamat. Ya, semoga apa yang kita dengarkan tentang kelompok Jahmiyah dan penyimpangan mereka yang sangat berbahaya ini bisa menjadi, ya, tameng kita dalam berhati-hati, ya, terhadap kesesatan mereka. Karena meskipun mungkin namanya berbeda, tapi keyakinan mereka terus, ya, ditebarkan di tengah kaum muslimin. Masih banyak buku-buku yang menyebarkan tentang kesesatan mereka, sehingga kita harus waspada jangan sampai terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan mereka. Barakallahu fikum. Ya, saya kembalikan kepada MC yang ada di studio Roja di Cilengsi, Bogor. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik, rahmat dan keberkahan dan kemudahan untuk kita semuanya bisa memahami pelajaran ini dan berusaha mengamalkan faedah-faedah yang ada. Selanjutnya kami akan hadirkan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Kami bacakan dari saudari Maya di Pamulang yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, apakah ada tingkatan pada sekte Jahmiyah ini? Dan bagaimana status sekte Jahmiyah ini di kalangan para ulama, pendapat-pendapat ulama tentang sekte ini? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik, Ustaz. Silahkan. Ya, sejak dahulu, ya, ada namanya ekstrim dan ada yang tidak ekstrim. Maka para ulama yang dikafirkan adalah Gulatul Jahmiyah, yang benar-benar, ya, mengumpulkan semua kesesatan-kesesatan tadi, ya, mengumpulkan semua kesesatan. Maksudnya Allah tidak punya nama-nama, tidak punya sifat-sifat, ya. Allah itu hanya punya wujud mutlak, ya, atau wujud dihni, ada tapi hanya ada di kepala saja. Kemudian mengatakan bahwasanya iman itu cukup ma'rifah, ya, sekedar mengetahui, tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, tidak perlu puasa. Dan mengingkari banyak perkara-perkara gaib, ya, azab kubur, tentang haud, telaga. Maka ini jelas, ya, keluar dari Islam. Tapi yang terpengaruh dengan Jahmiyah, makanya, ya, ada Mu'tazilah pun dikelompokkan dengan Jahmiyah. Bahkan kelompok-kelompok semua yang menolak sifat-sifat Allah ini, ya, disebutkan dengan Jahmiyah, tapi tidak Gulatul Jahmiyah, bukan Jahmiyah ekstrim. Sehingga Mu'tazilah juga dianggap kelompok Jahmiyah, dan semua, ya, kelompok-kelompok setelahnya yang mereka mengingkari sifat Allah meskipun tidak semuanya, ini termasuk, ya, golongan Jahmiyah, tapi tidak dikafirkan oleh para ulama. Jadi yang dikafirkan adalah Jahmiyah ekstrim, yang benar-benar tadi mengumpulkan, ya, semua kesesatan-kesesatan, mulai dari mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dalam masalah takdir mereka Jabriyah, manusia tidak punya kehendak sama sekali sehingga dia melakukan maksiat pun tidak akan diazab. Kemudian masalah iman, sekedar mengetahui, ya. Kemudian perkara-perkara hari akhir banyak yang diingkari. Nah, ini jelas setelah keluar dari Islam. Tapi selama perkara-perkara azab kubur, tentang surga neraka, tentang mizan, tentang sirat, titian, ini mereka tetapkan semua. Apalagi mengingkari atau menolak sebagian sifat karena syubhat yang ada di kepala mereka. Nah, ini tentu tidak sampai dikafirkan oleh para ulama kita, meskipun mereka juga disebut sebagai Jahmiyah. Dan Imam Ahmad rahimahullah juga tidak mengkafirkan semua yang memaksa beliau untuk mengatakan Al-Quran makhluk di zamannya. Karena beliau mengetahui bahwasanya banyak di antara mereka yang hanya terpengaruh dengan syubhat-syubhat Jahmiyah ini, sehingga mereka perlu ditegakkan hujah dan dihilangkan syubhatnya. Dan Imam Ahmad tetap mendoakan Khalifah Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim yang memenjarakan beliau tetap doakan, menunjukkan bahwasanya beliau tidak mengkafirkan, ya, karena kebodohannya, karena mereka, ya, terpengaruh dengan syubhat-syubhat Jahmiyah ini dan belum
ditegakkan hujjah dan belum dihilangkan syubhatnya, sehingga Imam Ahmad tetap mendoakan kebaikan kepada penguasa di zaman tersebut. Artinya Imam Ahmad tidak sampai mengkafirkan mereka. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya serta kita yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Berikut ini kami bacakan dari Abu Zain di Tangerang yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kiat agar selamat dari pemikiran dan pemahaman golongan atau jamaah-jamaah yang menyimpang, khususnya yang ada di negara kita Indonesia ini Ustaz? Dan bagaimana hukum berinteraksi dengan golongan tersebut dalam hal muamalah sehari-hari? Silakan Ustaz. Ya, Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, inna hadzal ilma din fanzur amman ta'khudhu dinak. Sungguhnya ilmu agama ini adalah agama kita. Maka kita harus benar-benar selektif dari mana kita belajar. Maka ya, seorang ketika ingin belajar kepada salah satu ustadz atau menonton salah satu channel TV atau mendengar channel radio atau membaca satu kitab atau menghadiri satu majelis, dia harus benar-benar selektif, lebih selektif daripada ketika dia ingin memilih tempat makan atau memilih berobat ke klinik atau dokter tertentu. Karena ini akan sangat berbahaya bagi agamanya. Dia harus benar-benar selektif, ya, bertanya kepada orang-orang yang dia percaya tentang keilmuannya, tentang ketakwaannya. Dia tahu sumber ilmunya dari para ulama yang diakui keilmuannya. Dan apa yang dia sampaikan juga adalah ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, penjelasan para ahli tafsir yang populer dari At-Tabari, Ibnu Katsir, kemudian juga penjelasan dari hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga sebelum ya dia belajar kepada satu sumber, satu ustadz, satu buku atau satu channel TV, ya, dia bertanya dulu kepada orang yang dia percaya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak tahu. Dan jangan asal bertanya kepada siapa saja. Harus orang-orang yang dia yakini, ya, dia punya ilmu yang mumpuni dan ketakwaan sebelum dia belajar kepada orang tertentu atau menuntut ilmu dari sumber tertentu. Dia bertanya dulu. Karena ya tanpa hal ini dia akan bingung, ya, ketika semua orang berbicara, yang ini mengatakan A, ini mengatakan B, ini mengatakan halal, ini mengatakan haram, ini satu perkara yang sama, dia mengatakan ini bid'ah, ini malah sunnah, ya. Maka dia akan bingung kalau dia tidak selektif dalam masalah ini. Ya, tentu dia harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian juga bersungguh-sungguh untuk mencari dan mengikuti kebenaran apabila dia mendapatkannya. Allah Ta'ala mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk meniti jalan kami, mencari jalan kebenaran, mengikuti kebenaran, maka Allah akan beri dia petunjuk. Betapa banyak ya orang yang tadinya tersesat, ya, tapi karena niat dia baik, ya, karena dia lurus. Dan banyak cerita-cerita para ulama yang dahulu berada di jalan kesesatan, tapi karena ya hatinya lurus ingin mencari kebenaran, Allah beri petunjuk kepadanya dan menjadi ulama al-haq. Ya. Dan banyak juga orang-orang yang tadinya tersesat, sebenarnya dia ingin beragama dengan baik, tapi tidak ketemu dengan sumber yang benar. Tapi ketika dia mendengarkan ya ceramah dari ustadz-ustadz yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, athar-athar dari para salaf, sehingga dia pun diberi petunjuk oleh Allah untuk mengikuti jalan yang benar. Intinya berhati-hati. Ya, adapun bermuamalah dalam perkara dunia yang tidak bisa kita tinggalkan, maka tidak masalah. Tapi kalau sudah masuk dalam perkara agama, maka jangan sampai kita bermudah-mudahan, karena syubhat apabila sudah masuk ke dalam ya hati kita, maka bisa jadi sulit untuk kita keluarkan. Maka kita cukupkan dalam beragama, menuntut ilmu agama kepada sumber-sumber yang memang kita yakin, percaya ini sumber yang benar, dan tidak bermudah-mudahan untuk mendengarkan dari sumber-sumber yang lain yang bisa jadi syubhat itu yang masuk ke dalam hati kita dan sulit untuk kita keluarkan. Barakallahu fikum. Wafik barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Dan berikut ini kami bacakan pertanyaan dari Ummu Sa'ad di Maros, Makassar. Beliau bertanya sebagai berikut. Izin bertanya Ustaz, sebelum dakwah
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan berdirinya negara Saudi, bagaimana keadaan akidah kaum muslimin di negara Saudi Arabia pada saat itu, Ustaz? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Silakan. Ya, tentu sebelum Syekh Muhammad bin Wahab maka belum ada ya kerajaan Arab Saudi, dan waktu itu di kota Madinah dan di Mekah ya kuburan-kuburan itu dibangun dan dikuasai oleh kelompok-kelompok sesat ya, sehingga kesyirikan tersebar luas di Hijaz, di Mekah dan di Madinah. Sehingga ya ketika Syekh Muhammad Wahab masuk ya ke kota Mekah ya kota Madinah, menguasai ya dahulu tentunya di daerah Riyadh sana, daerah Najd. Kemudian ya terjadi beberapa kali keruntuhan ya. Kerajaan Saudi pertama runtuh, kemudian yang kedua pun runtuh, dan yang bertahan sampai saat ini adalah kerajaan Saudi yang ketiga. Alhamdulillah ya ketika berhasil masuk ke Mekah dan Madinah, maka kuburan-kuburan yang berada di Madinah dan di Mekah yang dahulunya dibangun ya, bahkan dijadikan tempat untuk mencari berkah, berdoa kepada selain Allah ya, itu semua diratakan dengan tanah, dan juga pohon-pohon yang dikeramatkan itu ditebang semuanya, sehingga alhamdulillah akidah yang murni tersebar di tengah kaum muslim. Adapun sebelumnya bahkan di Masjidil Haram dahulu orang sholat sampai 4 kali ya, sholat dengan madhab Hanafi, sholat dengan madhab Maliki, Hambali, ya Syafi'i. Kemudian ya ketika sudah masuk kerajaan Arab Saudi maka disatukan dengan satu imam. Maka alhamdulillah banyak sekali kebaikan. Juga sebelumnya ketika belum dikuasai oleh kerajaan Arab Saudi, maka perjalanan menuju Mekah dan Madinah ini sangat banyak ya, perampok, begal yang menangkapi dan mengambil harta atau bahkan membunuh para jamaah haji. Dan setelah mereka masuk maka jalan-jalan pun menjadi jalan-jalan yang sangat aman. Maka kita berdoa kepada Allah semoga Allah menjaga kerajaan Arab Saudi, juga orang-orang yang berada di sana. Karena kita ketahui bahwasanya sejak munculnya kerajaan ini maka tersebar banyak sekali kebaikan di tengah kaum muslimin. Orang-orang yang belajar di negara tersebut juga menyebarkan ilmu agama hampir seluruh kaum muslimin, ya diantaranya Universitas Islam Madinah, yang di situ hampir tidak ada negara kecuali ada mahasiswa yang diutus untuk belajar di kampus tersebut dan kembali ke negerinya masing-masing untuk menebarkan ya ilmu agama, menebarkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan atba'at tabi'in. Barakallahu fikum. Wafik barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan berikut kami akan mencoba mengangkat pertanyaan dari telepon. Yang Anda sudah berusaha masuk via telepon, kami persilahkan di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, biasa Ustaz dari Mayoya, Ustaz. Ya, silakan, Pak. Sekarang ini Ustaz, zaman-zaman sekarang ini, tahun-tahun ini, masih ada orang yang mengatakan Allah itu tidak punya tempat. Allah itu berada di mana-mana. Apakah itu termasuk kelompok Jahmiyah, Ustaz? Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Silakan Ustaz. Betul ya, ini salah satu orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka, karena jelas-jelas dalam Al-Quran, banyak ayat dalam Al-Quran Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy Allah Azza wa Jalla. Maka mengatakan Allah itu tidak punya tempat atau Allah ada di mana-mana, ini pemikiran Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah mengatakan bahwasanya Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak bersatu dengan alam, tidak berpisah juga dengan alam. Sehingga kalau kita katakan demikian maka Allah sebenarnya tidak ada, ya, karena tidak ada di mana-mana. Atau kalaupun dikatakan ada di mana-mana, ini konsekuensinya sangat buruk. Artinya Allah bersatu dengan makhluknya. Dan kalau kita katakan Allah ada di mana-mana, kita tanyakan kepada orang tersebut, apakah Allah berada di tempat-tempat kotoran, ya, di tempat sampah. Kalau dikatakan Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada di tempat-tempat yang tidak pantas untuk kita sebutkan, ya. Maka atau Allah berada di tubuh kita semua. Kalau dikatakan Allah ada di mana-mana, berarti Allah bersatu dengan makhluknya. Berarti ini adalah pemikiran yang sangat jauh menyimpang.
ketika ya orang-orang Nasrani mengatakan Allah menempati Nabi Isa ini sudah ya sangat keliru, apalagi menempati seluruh makhluknya. Kita meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada di atas ars, terpisah dengan makhluknya. Dan tidak ada makhluk yang ada di zat Allah dan tidak ada Allah di zat makhluknya. Allah Maha Besar. Jika ars saja, ya ars atau kursi saja dibandingkan langit dan bumi ini hanya seperti cincin kecil yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Itu perbandingan antara kursi dengan langit dan bumi. Kemudian membandingkan antara kursi dengan ars, sama perbandingan tadi, yaitu kursi itu hanya seperti cincin kecil yang dilemparkan kepada padang pasir yang luas. Dan Allah lebih besar daripada ars. Allah tidak butuh kepada ars. Jika salah satu pemikul ars saja antara daun telinga sampai pundaknya itu 700 tahun perjalanan, ya. Bagaimana dengan arsnya dan bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang lebih besar daripada segala sesuatu. Maka tidak mungkin Allah menempati makhluknya, ya, menempati alam ini. Karena Allah lebih besar daripada alam ini dan langit dan bumi akan digenggam di tangan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Maka ini jelas ya salah satu pengaruh kelompok Jahmiyah yang mereka ingin memahami tentang Allah Azza wa Jalla menggunakan akal mereka yang sangat lemah. Padahal semua yang ada di tubuh kita ini terbatas. Bagaimanapun pandangan kita hanya bisa melihat apa yang depan kita, ya, jarak di balik tembok sudah tidak bisa terlihat, atau kita berada di jarak yang mungkin jauh, tapi pandangan kita pasti terbatas. Tangan kita juga tidak bisa memegang yang tidak dijangkau oleh tangan kita. Begitu pula akal kita juga terbatas, ya, tidak bisa menjangkau kecuali apa yang pernah dilihat. Ya. Makanya ketika ya ada orang yang buta kemudian sempat melihat, dia melihat ayam, dia selalu membandingkan segala sesuatu dengan ayam. Jadi orang yang ya tidak pernah melihat sesuatu, maka dia selalu membandingkan dengan apa yang dia lihat. Dan tidak boleh kita membandingkan Allah Azza wa Jalla dengan satu apa yang pernah kita lihat. Karena Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Ya. Ketika Allah mengatakan Allah mendengar, Allah melihat, Allah punya mata, maka itu kita tetapkan karena Allah yang memberitakan kepada kita. Seandainya Allah tidak beritakan, maka tidak mungkin kita tetapkan. Adapun bentuknya, kaifiatnya, ya, maka kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hanya menetapkan sifat tersebut dan maknanya yang sesuai dengan bahasa Arab. Adapun bagaimana bentuknya, maka ini bukan perkara yang harus kita ketahui, bahkan tidak boleh kita tanyakan, karena ini tidak mungkin kita bisa sampai. Makanya di antara kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dalam asma sifat qat'ut tama' an idraki kaifiyati sifatillah, memutuskan ya ketamakan, keinginan untuk mengetahui bagaimana bentuk sifat Allah Azza wa Jalla, karena ini perkara yang tidak mungkin kita bisa sampai kepadanya. Kecuali nanti ketika ahlu surga masuk ke dalam surga, mereka akan diizinkan untuk melihat Allah Azza wa Jalla, tapi tidak melihat seluruh zat Allah Azza wa Jalla. Para ulama kita mengatakan kalau kita melihat ke langit saja yang makhluk, kita tidak bisa melihat seluruh ya langit. Di belakang kita tidak terlihat, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh tidak terlihat. Bagaimana dengan pencipta langit? Maka ketika ahlu surga melihat Allah, maka tidak bisa melihat seluruh zat Allah Azza wa Jalla. Dan itulah nikmat yang terbesar yang akan didapatkan oleh penduduk surga. Barakallahu fikum. Allah Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban serta nasihat-nasihat yang telah diberikan. Dan kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhil ya Ustaz. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, apa yang barusan kita pelajari tentang akidah Jahmiyah, Mu'tazilah, dan orang-orang yang terpengaruh dengan mereka, ini dalam rangka agar kita bisa mengetahui yang buruk, agar kita menjauhinya. Sebagaimana kita mempelajari yang baik, yang benar, yang sahih untuk kita ikuti, maka kita mempelajari yang batil, yang keliru, yang menyimpang untuk kita jauhi dan memperingatkan orang lain darinya. Ya, dalam masalah fikih pun, ya, dalam masalah sholat kita pelajari tata cara sholat yang benar, dan kita ketahui juga apa saja yang bisa membatalkan ya sholat kita. Dalam bab ya muamalah kita pelajari bagaimana transaksi yang halal dan mana yang tidak benar, yang riba, yang menyimpang, yang goror, ya, agar kita tidak melakukannya dan terhindar darinya.
Maka dalam masalah akidah ini masalah yang paling urgen, masalah yang paling penting. Selain kita belajar tentang iman kepada Allah, bagaimana beriman yang benar, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir baik, takdir buruk, kita pun harus mengetahui penyimpangan-penyimpangan dalam bab ini, ya, penyimpangan Jahmiyah, penyimpangan Mu'tazilah, penyimpangan Qadariyah dalam takdir, ya, juga Jabariyah, juga penyimpangan kelompok-kelompok yang mengingkari tentang kejadian-kejadian di hari akhir, ya, dari telaga Nabi SAW, dari timbangan, dari titian, ya, karena pasti ada saja kelompok yang menyelisih Ahlus Sunnah dalam perkara-perkara ini. Bahkan dalam perkara fikih yang pernah kita bahas, ada kelompok yang mengingkari bolehnya mengusap alas kaki, mengusap khuf atau kaos kaki ketika perjalanan atau ketika mukim. Juga masih ada kelompok yang bolehkan nikah mut'ah. Ini semua kita pelajari agar kita terhindar dari kesesatan dan penyimpangan ini, dan kita ketahui bahwasanya jika ada orang yang berpendapat seperti itu tanda-tanda kelompok yang sesat, sehingga kita bisa menghindari dan memperingatkan orang lain untuk tidak mengikuti kesesatan tersebut. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhallahu Ta'ala yang telah menyempatkan untuk meluangkan waktunya hadir bersama kami menyampaikan bimbingan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini dari studio mini beliau di Kota Maros. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, dan keberkahan serta kesehatan untuk Ustadz sekeluarga. Dan kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, kepada antum semuanya, sahabat Roja dimanapun Anda berada, yang telah bersabar mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah, dan keberkahan serta kemudahan bagi kita semuanya untuk menjadikan ilmu ini bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu